Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang di pengajian rutin kita kali ini melalui platform online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat berharga, yakni keutamaan penghafal Al-Quran. Mari kita bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang keutamaan memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran dan bagaimana hal ini dapat membimbing kita menuju jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Tanpa perlu menunggu lama, mari kita mulai perjalanan ilmiah kita hari ini dan ambil pelajaran berharga dari tema yang akan kita bahas. Semoga pengajian kali ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Tapi sebelumnya, mari untuk mengawali pengajian ini supaya berjalan lancar, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, bagi seseorang yang menghafal Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah bahwa beliau berhak menjadi imam sholat. Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa yaumul qauma akramuhum li kitabillah wa in kanu fil Qur'an hadis syawatahu wa'lamuhum bisunnah wala ya'umannar rajula fi sultani. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling berhak menghafal Al-Quran. Jika hafalan Al-Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi sudah jelas saudara-saudara pemirsa mendengar yang budiman bahwa bagi seseorang yang menghafal Al-Quran, dia berhak menjadi seorang imam. Selanjutnya keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, dia diutamakan menjadi pemimpin jika mampu. Diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi dan Abdul Haris untuk menjadi gubernur di Mekah. Suatu ketika Umar bertemu sama Nafi di daerah Asfan. Lalu terjadilah semacam dialek antara Umar dan Nafi. Siapa yang menggantikan di Mekah? Tanya Umar. Ibnu Abza, jawab Nafi. Siapa Ibnu Abza? Tanya Umar. Salah satu mantan budak di Mekah, jawab Nafi. Mantan budak kamu jadikan sebagai pemimpin? Tanya Umar. Dia hafal Al-Quran dan paham tentang ilmu hafid, jawab Nafi. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yarfa'u fi hadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharadin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagai kaum berkat kitab ini atau Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis rawal Ahmad dan Muslim. Jadi sudah jelas bahwa Allah itu akan memuliakan kepada seorang karena Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan kepadanya juga karena Al-Quran. Lalu yang berikutnya adalah kedudukan yang tinggi di surga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li syahibihil Quran
wartaki warotil kama kunta turattilu fid dunya wa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil, sebagaimana dulu kamu mentartil Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukan di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Pendengar yang budiman. Selanjutnya, bagi penghafal Al-Quran, dia akan ditemani oleh para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhu lahu ma'asyataqaratil kiram wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadid walahu ajaran." Orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bagi penghafal Al-Quran akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, "Ya Allah, berikan dia pembiasaan, berikan dia perhiasan. Allah, berikan seorang hafid Al-Quran mahkota kemuliaan." Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkanlah untuknya." Lalu dia memberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, "Ya Allah, ridhoi dia." Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafid Quran, "Bacalah dan naiklah dan tambahlah untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca." Hadis rawahul Tirmidzi. Selanjutnya, bagi orang penghafal Al-Quran akan diberi syafaat baginya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna lahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an laskhabih." Rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya, bagi penghafal Al-Quran, dia di akhirat, maka di sini orang tuanya akan diberi mahkota cahaya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah menghafalkan Al-Quran." Hadis rawahul Hakim. Beruntunglah kepada orang tua yang menjadikan anaknya menjadi hafid Quran, akan mendapatkan kemuliaan juga di akhirat nanti. Demikian pembahasan kajian
pengajian pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah setelah selesai pengajian rutin kita hari ini dengan tema keutamaan menghafal Al-Quran, semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ladang amal yang membawa kita lebih dekat kepada Al-Quran dan meningkatkan kecintaan serta komitmen kita di dalam menghafal dan mengamalkan ayat-ayatnya. Marilah kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai sumber petunjuk cahaya di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih atas partisipasi dan kesungguhan pemirsa dalam mengikuti pengajian kali ini. Sampai jumpa di pengajian berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.